Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita di mata kuliah aplikasi basis data sekarang di pertemuan ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuatan cara masuk ke MySQL dan pembuatan user dan juga akses ke MySQL. Kemudian pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai DDL atau Data Definition Language. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kalian bisa memahami, mengaplikasikan tentang Data Definition Language. Kita masuk ke materi. Sebelumnya saya tanya dulu nih, kira-kira ini profesi apa? Saya tahu. Seorang tukang kapal. Betul sekali Pak. Seandainya kalian sebagai pimpinan dari seorang pustakawan, ya kan, kalian bisa jadi atasannya gitu kan. Nah, kira-kira perintah apa aja sih yang bakal kalian sampaikan ke bawahan kalian dalam hal ini pustakawan? Kira-kira ayo tunjuk tangan. Perintah apa aja? Ayo, kira-kira perintah apa aja? Kalau saya sebagai pimpinannya, salah satu contohnya mungkin tolong ambilin buku dong, ya enggak? Kemudian apa lagi? Rapikan buku bisa, kemudian ada lagi? Ayo, ada lagi? Terkait dengan tempatnya. Misalkan raknya ditambahin susunannya, bisa nggak? Kemudian apa lagi? Gimana? Disortir bukunya bisa. Kemudian apa lagi? Ayo. Ini masih pakai bahasa Indonesia ya, belum pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Apa lagi? Ayo. Selain sortir buku, kemudian ini mungkin dibuang bukunya atau disisihkan karena udah expired atau udah nggak sesuai judulnya, usianya gitu atau udah rusak. Bisa ya? Kemudian apa lagi? Kalau bukunya udah penuh, misalkan kita butuh apa lagi, tambahan apa lagi? Rak baru, ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Kalau ruangannya udah penuh, perlu penambahan ruangan? Kemudian apa lagi? Masih banyak ya perintah-perintahnya ya. Nah, dari semua perintah yang disebutkan tadi, itu pada intinya ada dua jenis. Pertama, tentang manajemen objeknya, ya kan? Pertama tentang manajemen objeknya. Yang kedua tentang objeknya itu sendiri. Yang pertama tentang manajemen objeknya atau manajemen dari penataan buku. Misalkan lemarinya tambahin, susunannya tambahin, kemudian lemari ini kita bikin sebagai buku, sebagai lemari untuk buku-buku sejarah misalkan. Lemari ini kita susun sebagai susunan buku-buku tentang komik misalkan. Ya kan, itu tentang manajemennya. Nah, kemudian yang kedua tentang objeknya itu sendiri. Misalkan apa? Tambahin buku baru, kemudian hapus buku yang lama, ya enggak? Kemudian carikan buku. Nah, mencari buku juga banyak kriterianya. Ada misalkan cari buku yang pengarangnya seperti ini, cari buku yang jenisnya seperti ini, kemudian cari buku yang terbitan tahun sekian sampai tahun sekian, dan masih banyak lagi, ya enggak? Nah, tapi pada dasarnya dari semua perintah itu dibagi dua, yaitu terkait manajemen arsip, manajemen buku atau objek itu sendiri, kemudian terkait tentang objeknya itu sendiri, yang mana kita definisikan yang tentang manajemen arsip itu data definition language. Kemudian yang terkait dengan objeknya namanya data manipulated language.
definition language kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai data definition language. Oke, data definition language. Nah, tadi kan kita udah ini ya apa perintah-perintah apa saja. Misalkan buat tak baru, ya kan? Tambahkan ruangan baru, kemudian ubah susunan raknya, kemudian apa lagi? Misalkan hilangkan rak ini, gitu kan? Nah, ini kalau kita terjemahkan adalah perintah-perintah SQL. Ini berapa dulu? Create berarti bikin baru, drop hapus, alter berubah, rename ganti nama, use gunakan, mau gunakan ruangan yang mana untuk menyimpan buku, ya enggak? Mau gunakan rak mana untuk menyimpan buku? Yang terakhir describe atau deskripsikan susunan dari rak tersebut. Rak tersebut susunannya seperti apa? Terkait dengan data definition language. Oke, kita pertama bahas tentang create. Create merupakan perintah untuk membuat database atau tabel baru. Jadi bisa membuat database baru atau membuat table baru. Jadi bisa membuat rak baru atau menambahkan ruangan baru istilahnya. Nah, yang pertama membuat database baru. Perintahnya create database, kemudian nama database-nya. Jangan lupa diakhiri dengan titik. Kemudian untuk membuat tabel baru, perintahnya create table, kemudian nama tabel yang akan kita buat, kemudian dalam kurung deskripsi dari tabelnya. Tabelnya seperti apa deskripsinya gitu. Field pertama nama fieldnya apa, field datanya apa, ukurannya berapa, dan seterusnya. Berikutnya yaitu use. Use merupakan perintah untuk menggunakan database yang sudah kita buat yang ada. Karena simpelnya use spasi nama database-nya. Jadi nantinya kita menyimpan buku itu nantinya mau ditaruh di ruangan yang mana sih gitu, atau gedung yang mana yang mau kita gunakan gitu. Berikutnya get atau describe merupakan perintah untuk melihat struktur dari suatu tabel. Misalnya sederhana get spasi nama tabel yang akan kita lihat di strukturnya. Berikutnya drop merupakan perintah untuk menghapus database atau menghapus tabel yang sudah kita buat. Barangkali sudah istilahnya sudah pakai atau salah, bisa kita hapus perintah yaitu drop database spasi nama database, kemudian drop table spasi nama table untuk menghapus table. Berikutnya itu alter. Alter merupakan perintah untuk mengubah struktur dari suatu tabel. Jadi barangkali kita membuat tabel yaitu susunannya salah gitu kan. Nah, kita bisa berubahnya dengan perintah alter. Perintah dasarnya itu alter spasi table, spasi nama tabelnya. Kemudian bentuk perubahannya seperti apa? Misalkan apakah ganti nama fieldnya atau ganti tipe data di fieldnya dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu rename. Ini merupakan perintah untuk mengganti nama table. Barangkali namanya salah, kita ganti. Nah, struktur perintah dasarnya itu rename spasi table, spasi nama table yang berubah. Kemudian itu nama table yang baru, nama table barunya apa? Oke. Tadi kita praktekkan perintah-perintah tadi. Silakan diskusikan dengan teman sebangku, kemudian kerjakan studi kasus yang ada di modul nanti. Sebelumnya barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Silakan diskusikan dengan teman sebangku, kemudian ditanyakan apa saja tentang materi tersebut. Ya, silakan Andi. Perbedaannya drop dengan delete itu apa? Perbedaannya drop dengan delete. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau secara harfiah drop itu artinya apa? Menghancurkan.
Kalau beda secara harfiah artinya menghapus. Apa bedanya menghapus sama menghancurkan? Ayo. Kalau menghapus sudah pasti isinya. Kita misalkan ada suatu tulisan, kita hapus berapa baris, itu namanya menghapus. Kalau memecahkan berarti wadahnya yang dipecahkan dan nggak mungkin bisa kembali lagi, ya kan? Misalkan papan tulisnya kita hancurkan, misalkan atau gelasnya kita pecahkan, kan nggak mungkin balik lagi, ya kan? Nah sama drop itu digunakan untuk menghapus database atau menghapus table, yang mana itu database maupun table itu adalah wadahnya, ya kan? Dan wadah ketika dihapus berarti perintahnya dihancurkan, bukan dihapus. Ya kan? Tapi kalau untuk menghapus datanya atau isinya, itu perintahnya hapus, bukan hancurkan. Jadi secara harfiahnya sudah berbeda ya. Kalau jadi paham? Paham ya? Oke, siap. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya silakan. kalau perbedaan tabel sama view itu apa? Perbedaan tabel sama view. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi struktur penyusunan database, ya kan? Itu pada dasarnya sama kayak kalian membuat sebuah karangan. Data paling kecil itu adalah huruf, ya kan? Struktur paling kecil adalah huruf. Huruf dalam database diistilahkan satu karakter satu huruf. Kumpulan dari beberapa huruf namanya apa? Namanya kata. Ya enggak? 5 huruf namanya kata. Kalau saya bilang A, itu orang belum paham A itu apa gitu kan. Tapi kalau misalkan apakah, nah berarti kan dia jadi satu kata. Ya enggak? Nah, itu namanya data. Nah, kemudian sekumpulan kata yang saling berkaitan itu namanya apa kalau dalam karangan? K5. Nah, sama sekumpulan field yang saling berkaitan itu namanya apa? Record. Dan itu bisa jadi sebuah informasi. Ya enggak? Kalau misalkan saya bilang apa namanya 60 km per jam kan? Kira-kira kalian paham nggak saya ngomong apa? Pasti nggak paham, ya enggak? Tapi ketika ada data atau field pengiringnya, misalkan mobil nomor polisi sekian, kecepatan 60 km per jam, warna merah, kemudian lokasi di sini, itu kan jadi sebuah informasi, ya enggak? Atau misalkan saya bilang apa namanya 3,01, pasti kalian bingung apa itu gitu kan? Tapi ketika ada data field lain pengiringnya, ini sekian, nama sekian, IPK-nya 3,01, kan paham ya? Itu merupakan informasi apa? Oh, informasi tentang IPK dari seseorang, ya kan? Nah itu field. Jadi sekumpulan field yang saling berkaitan itu namanya record, dan sekumpulan record itu namanya table, atau sekumpulan kalimat itu namanya paragraf kalau dalam suatu karangan, ya kan? Dan sekumpulan paragraf namanya apa? Namanya tulisan, ya kan? Atau karangan, ya kan? Nah, sampai sini jelas ya, dari mulai satu huruf sampai dengan sebuah tulisan. Sama di dalam database juga sama. Satuan terkecil yaitu karakter. Karakter dikumpulin jadi sebuah field, ya kan? Field saling berkaitan namanya record. Record dikumpulin jadi sebuah table, ya kan? Table dikumpulin jadi sebuah database. Database tentang apa nih? Oh, database tentang sumber daya manusia. Database tentang apa? Tentang data karyawan dan sebagainya. Ya kan? Sama karangan berapa? Oh, ini karangan tentang penjelasan ilmiah ini dan sebagainya. Oke, sekarang pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Nah ini studi kasusnya, silakan kalian buat. Pertama buat database dengan nama parkir_digital, kemudian dilanjutkan dengan membuat tabel kendaraan, yang mana tabel kendaraan ini ada beberapa field, ada 4 field, ada field nomor polisi dengan tipe data chart ukuran atau size 10, dengan tipe data apa primarity, kemudian jenis kendaraan chart 20, waktu kendaraan time dan waktu keluarnya, waktu masuk time, waktu keluarnya juga di datanya time. Silakan kalian buat.
Ya, bisa, sudah? Bisa ya? Bisa. Dari pembuatan ini kira-kira ada yang ditanyakan juga? Dari struktur ini kira-kira mengenai size-nya misalkan atau tipe datanya? Ya, silakan. Apa bedanya chart dengan VARCHAR? Oke, tanya yang bagus. Chart sama VARCHAR itu sama-sama tipe data karakter. Bedanya kalau chart itu tipe data kaku, yang mana misalkan chart 10 dia hanya bisa diisi 10 data. Ketika dia lebih dari 10 data dianggap kepotong. Kayak gitu. Kalau VARCHAR dia bisa bisa diisi sampai dengan 20 dan lebih. Ya, kemudian ada tipe data yang lain, misalnya ada lagi selain VARCHAR ada lagi teks. Teks itu tipe data istilahnya elastis, yang mana bisa diisi sekian karakter. Jadi bebas, gitu, nggak ada limit atau nggak ada batasan. Kemudian, kalau ada yang nanya, coba saya yang nanya. Kenapa sih dalam pembuatan tabel ini ya, dalam pembuatan tabel ini, kok kita perlu ya ada dengan tipe data yang sesuai? Harus chart, harus VARCHAR, harus time, kemudian saya harus 10 dan harus 20 dan seterusnya. Jadi harus benar-benar tepat dan sesuai. Kenapa seperti itu? Kan bisa aja kan nomor polisi biar banyak kan pasti aja chart 100 misalkan, kan biar masuk semua, ya enggak? Atau misalkan jenis kendaraan jangan 20 lah, saya lebihin kan. Kalau kita kan orang Indonesia sukanya dilebihin ya enggak? Misalkan bahwa uang sakunya mau belanja bisa 20.000, lebih dikit lah jadi 22.000 misalkan, atau 30.000 satu kurang gitu kan. Nah, kira-kira kenapa harus tepat? Karena kalau bagian nomor polisi itu kan sudah priority, yang mana dia warnanya unik dan sudah ditentukan digitnya sekian. Kalau misalkan lebih dari size-nya itu 10, lebih dari 10, mungkin kan itu buang-buang kapasitas juga, kapasitas penggunaan. Ya, betul sekali. Berkaitan dengan berkaitan dengan efisiensi. Nah, kembali lagi saya jelaskan, bagian terkecil adalah karakter. Satu karakter adalah 8 bit. 8 bit itu adalah 8 huruf ini ya, huruf binary, ya kan? Nah, kalau 10 karakter, 8 kali 10, kira-kira berapa bit? Ya enggak? Kemudian dikali ini, dikali ini, total ada 9 bit, ya enggak? Kalau datanya ada 1000, udah berapa kilobit atau berapa megabyte, ya kan? Kalau misalkan ini baru 10 ya, kalau misalnya kita lebih jadi 100 misalkan, nah bisa-bisa program yang kita buat baru sehari dibikin langsung lemot atau komputernya down, ya enggak? Karena namanya data itu berbeda dengan data, dan data itu hitungannya banyaknya data, dan hitungannya dikali gitu kan. Beda 1 kilobit aja kalau udah dikali ke 1 juta udah berapa giga pasti, ya kan? Oke, dari sini ini bisa kita pahami ya, terutama tentang DPL, data definition language, mana DPL itu berita-berita yang berkaitan langsung dengan struktur dan ABS. Ya kan, ada create, ada alter, ada drop, ada rename, ada use, dan ada dash. Ya kan? Kemudian sebagai evaluasi buat kalian, jangan mengerjakan tugas yang ada di link ini. Deadline garis miring tugas strip P3 strip A hadir. Saya tunggu sampai dengan pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini aja di pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih atas pertemuannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.